Halo sobatku, selamat datang kembali di channel Kabar Teras mengabarkan kabar politik, kabar artis, kabar tokoh, kabar sosial budaya, kabar olahraga, kabar viral terkini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Tekan juga tombol lonceng agar sobatku tetap mendapat kabar terbaru dari Kabar Teras. Halo Sobat Kabar Teras, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu grup sepak bola terbesar dan tertua di Indonesia yaitu Persatuan Sepak Bola Makassar atau yang lebih kita kenal dengan PSM Makassar. Untuk sobatku dukung terus channel ini dengan jangan lupa subscribe, like, and comment channel Kabar Teras agar terus mendapat kabar politik, kabar artis, kabar tokoh, kabar sosial budaya, kabar olahraga, kabar viral terkini. Persatuan Sepak Bola Makassar disingkat PSM Makassar adalah sebuah tim sepak bola Indonesia yang berbasis di Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, yang dikenal dengan julukan Pasukan Ramang atau Juku Eja. PSM Makassar saat ini bermain di BRI Liga 1, setelah sebelumnya pernah bermain di Liga Primer Indonesia. PSM Makassar merupakan salah satu tim terkuat di Indonesia dan telah mewakili Indonesia di kompetisi Liga Champions Asia sebanyak 3 kali. PSM Makassar merupakan tim dengan catatan prestasi paling stabil di pentas Liga Indonesia, dengan sekali menjadi juara, 9 kali runner-up, dan hanya sekali gagal masuk putaran final. PSM Makassar adalah tim tertua di Indonesia. Pada tahun 2014, PSM Makassar kembali ke Liga Super Indonesia setelah lolos play-off unifikasi Liga PSSI. Persatuan Sepak Bola Makassar atau lebih populer dengan sebutan PSM Makassar, adalah sebuah tim sepak bola Indonesia yang berbasis di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tim berjuluk Juku Eja yang juga biasa dijuluki Ayam Jantan dari Timur, merupakan salah satu tim terkuat di pentas sepak bola nasional. Kisah terbentuknya PSM Makassar dimulai pada tanggal 2 November tahun 1915 yang dinyatakan sebagai berdirinya sebuah perkumpulan sepak bola bernama Makassar Football Bond, MVB, yang kemudian tercatat sebagai embrio PSM. Dalam perjalanannya, MVB menampilkan putra-putra pribumi di jajaran elit persepak bolaan Hindia Belanda, seperti Sagi dan Sangkala sebagai pemain andal dan cukup disegani. Pada masa itu, sekitar tahun 1926 sampai tahun 1940, MVB sudah melakukan pertandingan dengan beberapa kesebelasan dari dalam maupun luar negeri. Di antaranya dari Jawa, seperti Quick, Excelsior, HBS, sejumlah klub dari Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Sedang dari luar negeri kesebelasan dari Hong Kong dan Australia. Pendek kata, MVB langsung melejit sebagai klub ternama. Sayang pada usianya yang ke-25, kegiatan MVB mulai surut seiring dengan kedatangan pasukan Jepang di Makassar. Itu karena orang-orang Belanda yang tergabung dalam MVB ditangkap, sedangkan pemain-pemain pribumi dijadikan Romusa. Sebagiannya lagi dikirim ke Myanmar. MVB praktis lumpuh total, sebagaimana klub-klub sepak bola di Indonesia kala itu. Apalagi Jepang menerapkan aturan segala yang berbau Belanda harus dimusnahkan. Tak terkecuali itu adalah klub sepak bola. Sebaliknya, untuk mencari dukungan penduduk setempat, Jepang membiarkan masyarakat menggunakan nama-nama Indonesia. MVB pun berubah menjadi Persatuan Sepak Bola Makassar (PSM Makassar). Pada dekade 1950, PSM mulai melakukan ekspansi ke Pulau Jawa untuk menjalin hubungan dengan PSSI. Bintang-bintang PSM pun bermunculan. Salah satunya yang paling fenomenal tentunya adalah Ramang. Bahkan kehebatan Ramang yang menjadi ikon PSM dan tercatat dalam sejarah sepak bola nasional sebagai legenda itu tetap dikenang hingga saat ini. Mungkin itu pula yang membuat tim ini terkadang dijuluki Pasukan Ramang. PSM pertama kali menjadi juara Perserikatan pada 1957 dengan mengalahkan PSMS Medan di partai final yang digelar di Medan. Sejak saat itu PSM menjadi kekuatan baru di jagat sepak bola Indonesia. 5 kali gelar juara Perserikatan mereka raih serta beberapa kali runner-up di era sepak bola profesional, tim ini pernah mencatat prestasi mengesankan dengan menjadi The Dream Team ketika mengumpulkan sejumlah pilar tim nasional seperti Hendro Kartiko, Bima Sakti, Aji Santoso, Miro Baldo Bento, Kurniawan Dwi Julianto, yang dikombinasikan dengan pemain asli Makassar seperti Roni Ririn, Syamsuddin Batola, Yusrifar Jafar, dan Rahman Usman, ditambah Carlos de Melo, dan Yosep Lewono. Hebatnya, PSM kala itu hanya 2 kali menelan kekalahan dari 31 pertandingan yang mereka mainkan. Ketika tim-tim Perserikatan digabung dengan tim-tim Galatama menjadi Liga Indonesia sejak tahun 1994, PSM selalu masuk jajaran papan atas hingga sekarang. Setiap musim, PSM selalu diperhitungkan dan menjadi salah satu tim dengan prestasi paling stabil di Liga Indonesia.
Meski demikian, baru sekali klub ini menjadi juara yakni pada Liga Indonesia tahun 2000, dan selebihnya 5 kali menjadi tim peringkat 2 pada Liga Indonesia 1995-1996, 2001, 2003, 2004, dan 2018. Sementara itu di level internasional, PSM tercatat 1 kali berlaga di Piala Winners Asia dan 3 kali mewakili Indonesia di laga Liga Champions Asia. PSM merupakan klub Indonesia yang stabil hingga saat ini. Bahkan PSM Makassar pernah menjadikan Makassar sebagai tuan rumah perempat final Liga Champions Asia pada tahun 2000, di mana saat itu untuk pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah perempat final LECA yang menghadirkan klub-klub lain dari Asia Timur yakni Jubilo Iwata, Jepang, Shandong Luneng Taishan, China, dan Suwon Samsung Blue Wings, Korea. Untuk sobatku, dukung terus channel ini dengan jangan lupa subscribe, like, and comment channel Kabar Teras. Salah satu yang menjadi ciri PSM hingga selalu menjadi tim papan atas adalah permainan keras dan cepat yang diperagakan pemainnya, dan dipadu dengan teknik tinggi. Tak hanya itu, pemain PSM juga terkenal tangguh dan tidak cengeng dalam kondisi lapangan apapun. PSM juga didukung oleh generasi yang berkelanjutan dan melahirkan pemain-pemain andalan di tim nasional. Begitu juga kiprah para pemain di lapangan juga didukung oleh deretan pengusaha asal Sulawesi Selatan yang bergantian mengurusi PSM. PSM Makassar yang juga dijuluki Ayam Jantan dari Timur memiliki sekitar 24 kelompok supporter, diantaranya adalah The Matchmen, Laskar Ayam Jantan, LAJ, Mapanyuki, Ikatan Supporter Makassar, ISM. Supporter Hasanuddin, Supporter Dialos, Supporter Reformasi, Komando, Supporter Bias, Supporter Kubis, Karebosi, Gunung Lokong, Supporter PKC, Pongtiku, Kalumpang, dan Cumi-Cumi, Red Gang, Patene, KVS, Zaiger, Antang Community. Pada tanggal 6 November tahun 2021 nanti PSM Makassar akan dijamu oleh Bayangkara FC di Stadion PT IKA Stadium, Kota Jakarta, Indonesia. Bayangkara FC bermain melawan PSM Makassar dalam pertandingan satu musim ini. Saat ini, Bayangkara FC di peringkat pertama, sementara PSM Makassar menahan ke-9. PSM Makassar dan Bayangkara FC memiliki histori yang tidak terlalu mengenakan, di mana pada pertandingan kedua ke-11 tersebut di Gojek Liga 1 pada tahun 2018 sempat diwarnai oleh aksi protes dari kubu PSM. Manajer PSM Makassar, Munafri Arifuddin, kecewa besar dengan hasil imbang 0-0 yang diraih timnya. Kecurigaan Munafri Arifuddin berlandaskan pada beberapa keputusan wasit Hadiana, yang memimpin pertandingan tersebut. Wasit kerap memberikan keputusan yang tidak adil. Pada menit ke-58, wasit Hadiana sempat memberikan 2 kartu merah untuk masing-masing tim. PSM kehilangan Hasim Kipu, sedangkan Bayangkara FC kehilangan Elio Bruno. Kecurigaan kembali menguat setelah pada akhir babak kedua, wasit hanya memberi tambahan waktu selama 2 menit. Padahal, sepanjang babak kedua terjadi banyak insiden yang membuat pertandingan dihentikan beberapa kali. Hasil imbang tanpa gol pada malam ini memberikan sebuah pelajaran berharga buat saya. Pelajaran itu akan membuat saya semakin mengerti apa itu yang namanya permainan sepak bola, tulis Munafri Arifuddin dalam akun Instagram miliknya. Menarik untuk kita tunggu pertanding antara kedua tim besar di Indonesia ini. Baiklah sobatku, demikianlah kabar terkait PSM Makassar yang akan bertanding melawan Bayangkara FC. Tetap dukung kami dengan jangan lupa subscribe, like, and comment channel Kabar Teras agar terus mendapat kabar politik, kabar artis, kabar tokoh, kabar sosial budaya, kabar olahraga, kabar viral terkini. Untuk sobatku, dukung terus channel ini dengan jangan lupa subscribe, like, and comment channel